Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Dr. Hadijah. Bagaimana kabar teman sehat hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang kejang demam ya. Jadi suatu hari itu kemarin ada seorang bunda yang DM di Instagram saya. Instagram saya namanya @drhadijah. Teman-teman juga boleh follow di sana. Nanti bisa bertanya juga di sana atau mungkin di kolom komentar YouTube juga bisa. Jadi bunda ini bertanya begini, dia punya anak ya, anaknya ini kejang ya. Nah di rumah kejang mungkin hanya sekitar 1-2 menit, kemudian kejangnya berhenti. Nah yang ditanyakan adalah apakah perlu untuk dibawa ke rumah sakit ya, sedangkan kejangnya sudah berhenti, apakah perlu untuk rawat inap begitu. Oke, kita akan menjawab. Maka dari itu teman sehat jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis ya, supaya kita tahu jawabannya. Jadi ketika ada anak kejang itu sebaiknya tetap dibawa ke rumah sakit ya, sebaiknya lagi akan dirawat inapkan untuk proses observasi. Jadi ketika pasien ini datang ke IGD ya, IGD suatu rumah sakit, maka nanti dokter akan bertanya apakah anak ini ada demam atau tidak. Jadi kejangnya dengan demam atau tanpa demam. Kalau kejangnya dengan demam, nanti akan ditanya lebih lanjut, kejangnya seperti apa, tangan dan kakinya bagaimana, matanya melotot atau bagaimana, lidahnya bagaimana, kondisi saat kejang anaknya seperti apa, sadar atau menangis, seperti itu ya. Nanti akan ditanya, kemudian durasinya, apakah kurang dari 15 menit atau lebih dari 15 menit, karena akan menentukan terapinya nanti ya, apakah dia kejang demam tipe sederhana atau apakah dia kejang demam tipe kompleks. Kemudian akan dicari juga gejala yang lain, jadi apakah ada batuk pilek ya, mungkin muntah atau diare atau sesak nafas ya, atau ada keluhan yang lain ya, ataukah misalkan si anak habis imunisasi yang dia akhirnya menyebabkan dia demam, itu juga bisa. Lalu akan ditanya juga apakah ada riwayat kejang sebelumnya atau ada riwayat di keluarga yang kejang, si kakaknya mungkin atau adiknya atau mungkin tantenya, omnya begitu ya, akan ditanya riwayat keluarga juga. Kemudian pasien nanti akan mulai mendapatkan penanganan ya, misalkan seperti bisa mendapatkan oksigen ya. Ini tergantung ya, bisa saat kejang atau setelah kejang juga bisa diberi oksigen. Lalu akan dipasang jalur infus, lalu diberikan injeksi atau suntikan obat-obatan ya. Pada saat datang misalkan pasien masih dalam kondisi kejang, maka dokter akan memasukkan obat anti kejang ke dalam dubur ya, supaya cepat. Kalau kita menunggu mencari jalur infus ya, jalur injeksi, akan makan waktu terlalu lama ya, dan posisi juga pasiennya kan sedang kejang ya, tidak sedang anteng gitu ya. Nah jadi dimasukkan ke dalam dubur supaya cepat ya, dan itu efeknya juga lumayan cepat. Kita lalu dievaluasi, apakah kejangnya berhenti dengan obat ataukah masih terus-terusan gitu. Kalau sudah berhenti nanti mulai dipasang lagi ya jalur infusnya, injeksi suntikannya ya sesuai gejala, kemudian diberikan obat turun demam juga. Kemudian akan cek darah. Cek darah biasanya akan cek darah lengkap ya. Nah kemudian setelah semuanya terpasang ya, selesai. Nah semisal nih kita rawat inap ya, ternyata di ruang rawat inap si anak kejang lagi, maka karena sudah terpasang jalur injeksi tadi, dokter bisa segera memasukkan ya, dokter atau perawat ya bisa segera memasukkan obat anti kejang melalui jalur intravena atau melalui suntikan ya, jadi supaya efeknya itu cepat ya, cepat masuk obatnya, cepat bekerja. Nah, nanti berhenti, tidak evaluasi lati ya, misalkan ternyata tidak mempan, maka akan ada algoritma penanganan kejang demam ya. Nanti dinaikkan, akan mengganti obat kejang yang
tipe berikutnya atau jenis berikutnya. Kalau tidak mempan lagi, nanti dalam jarak waktu tertentu akan diberikan jenis yang lain, itu ada algoritmanya. Jadi kenapa disarankan kalau kejang demam itu rawat inap ya, karena supaya ketika anak kejang lagi itu penanganannya akan lebih cepat, dan ketika misalkan kejangnya itu tidak tertangani dengan salah satu jenis obat, maka akan diberikan sesuai algoritma yang lain gitu. Kalau di rumah mau diapakan ya kan, kejang mau jalan ke rumah sakit juga masih butuh waktu dan sebagainya. Padahal waktu kejang itu kan ada aktivitas listrik di otak ya. Semakin lama kejang maka akan efeknya akan semakin kurang baik gitu. Jadi kenapa baiknya kita ketika anak ada kejang itu segera diperiksakan ke rumah sakit ya. Lebih baik lagi kalau misalkan rawat inap. Tapi nanti kembali lagi juga pada dokter yang memeriksa apakah ada indikasi dan non indikasi. Kalau memang sudah indikasinya, maka sebaiknya rawat inap ya. Terkadang ada pasien yang saya temui itu bilangnya kejang gitu, tapi setelah ditanya kejangnya seperti apa, begini-begini, oh ternyata itu belum masuk kategori kejang. Mungkin anak hanya menggigil saja ya, saking demamnya tinggi dia menggigil, jadi seakan-akan seperti kejang. Nah, kalau misalkan tidak kejang, maka mau rawat jalan boleh ya, asal saat pulang suhunya sudah turun, kemudian cek labnya bagus begitu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan sedikit ya tentang apakah anak kejang demam itu perlu atau tidak rawat inap. Semoga menjawab ya Bunda. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, boleh kita diskusikan di kolom komentar ya. Oke, saya sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.